Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya Andi Siswanto. Selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Kehidupan. Kita mendengar ada berita-berita yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang berita itu menyedihkan tentunya bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mengapa saya katakan begitu? Salah satu contoh ketika rombongan karya wisata ataupun rombongan dari mahasiswa karyawan yang pergi naik bis dengan penuh sukacita, tapi tidak pernah menyangka dan menduga bahwa perjalanan itu memberikan hari terakhir buat mereka. Ternyata dalam perjalanan itu bis tersebut dikatakan masuk ke jurang yang begitu dalam dengan kedalaman yang cukup tinggi atau dalam sekali. Nah, di sini kita tidak pernah menyangka bahwa umur manusia itu begitu cepat. Bukan saja orang tua yang akan besoknya mati, tapi anak-anak muda yang baru usia belasan tahun. Itu pun orang tuanya tidak pernah menyangka akan itu hari terakhir perpisahan mereka. Nah, saudara, berangkat dari ini, ada perkara-perkara yang tidak pernah terpahami dalam kondisi keadaan kita sebagai manusia, bahwa kecelakaan itu dekat sekali dengan kita. Bahkan sejengkal saja umur manusia itu ada di dalam kematian atau maut. Nah, dari sini kita bisa mengantisipasi bagaimana ketika maut itu merenggut seseorang, bahkan dia mengambil nyawa seseorang. Kalau saya katakan mengantisipasi, tentunya kalau sekiranya dari awal kecelakaan itu bisa dicegah, bisa diantisipasi, maka kejadian itu tentu tidak akan. Yang kita sering mendengar setelah diamati, diperiksa, dicari akar masalahnya, ketemulah akhirnya dikatakan human error, atau yaitu kesalahan disebabkan karena manusianya. Nah, ini yang saya mau mengatakan. Kalau sampai dari nyawa sekian banyak orang disebabkan karena satu orang saja yang membuat kecelakaan itu terjadi, disebabkan karena sumber malapetaka itu satu orang saja. Saya bisa bayangkan bila itu terjadi dalam perahu kehidupan yang kita lalui ini, entah saudara sebagai kepala keluarga, entah saudara sebagai ibu rumah tangga, entah saudara sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala, sebagai aktivis, entah yang lainnya. Nah, bahkan ada orang-orang yang tanpa menyadarinya, kecelakaan secara rohani itu pun bisa terjadi. Satu contoh, ketika orang-orang ini sudah melayani Tuhan begitu lama, sudah merasa dirinya cukup, boleh dikatakan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan banyak anak Tuhan, itu mereka akhirnya menyalahkan bukan saja orang-orang yang ada di dekatnya, bukan saja anak istri, bahkan mungkin sahabat karib kita pun menjadi sasaran kita menyalahkan mereka. Ini saya mau mengatakan adalah bentuk dari sebuah kecelakaan. Karena kalau saudara merasakan Tuhan itu baik, yang saudara layani, yang saudara anggap dia sebagai Allah yang mengerti, harusnya kita tidak bisa menyalahkan hal itu. Atau mungkin kita menyalahkan orang-orang yang telah begitu berjasa dalam hidup kita. Dan tidak sedikit juga di antara kita
bisa menyalahkan Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman ini itu bisa kita ketemukan di banyak orang. Inilah yang saya sebut sebagai kecelakaan secara rohani. Bahkan mereka gagal. Bahkan mereka bertumpu pada satu kehampaan, keputusasaan. Sampai akhirnya dia merasa tidak semangat hidup lagi. Bahkan meluncur dari mulutnya, Tuhan ambil saja nyawaku ini. Saudara, dari sini saya mau mengatakan, harusnya ini tidak terjadi. Kalau kita tahu sumber masalah itu adalah dari manusianya, maka mari kita mengintrospeksi, kita berbenah diri, kita terus minta pimpinan daripada Roh Tuhan dan firman Tuhan, agar kita tidak bersikap menjadi sumber masalah atau kecelakaan itu. Masih ada waktu untuk kita tetap jangan sampai melakukan kesalahan. Saya berharap perenungan ini menjadi awal untuk kita belajar, untuk kita bukan menjadi sumber kecelakaan, tapi kita sumber yang menyelamatkan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.